يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita awali majelis Jumat siang hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kita bisa kembali bermajelis dan bermuwajahah, bertatap muka kembali dalam kondisi sehat walafiat, serta salawat teriring salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis ini termasuk kepada umatnya yang telah mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bung Hatta atau mantan wakil presiden pertama Republik Indonesia pernah mengatakan bahwasanya Indonesia ini, negeri kita ini tidak kekurangan orang-orang pintar. Namun Indonesia yang sudah banyak profesor, doktor, dan berbagai macam gelar apapun itu, yang kurang adalah orang-orang yang jujur. Sehingga beliau mungkin menyampaikan, dan quotes ini, kata-kata bijak ini bisa jamaah telusuri di Google dan mesin pencari lainnya. Kemudian beliau mengatakan kurang cerdas. Kalau kita kurang cerdas, bisa diperbaiki dengan memperbanyak belajar, memperbanyak membaca buku, berdiskusi, dan lain sebagainya. Apabila kurang cakap, bisa diperbanyak dengan pengalaman, bisa dihilangkan dengan ikut berbagai macam kegiatan. Namun, akan tetapi, kalau tidak jujur, kata Bung Hatta, orang yang tidak jujur, sukanya berbohong, berdusta, kata Bung Hatta, itu karakter yang sangat sulit, saya ulangi lagi, sangat sulit untuk dihilangkan. Kenapa jamaah saya sampaikan ini? Islam tentu mengajarkan kepada hambanya, kepada kita, untuk selalu berkata jujur. Jadilah orang yang sidik, orang yang jujur. Karena kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan, kepada kesuksesan, kepada keselamatan, bahkan akan membawa kita kepada surga. Tapi kalau kita menjadi tukang pendusta, suka berbohong, kebohongan itu akan membawa kita kepada kerusakan, kemafsadatan, dan akan membawa kita kepada neraka. Hal ini adalah sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih, bukan hadis hasan, bukan hadis marfu, bukan hadis yang lain, tapi ini derajatnya adalah hadis sahih. Berarti ini hadis ini langsung dan benar langsung berasal dari baginda Nabi SAW. Diriwayatkan dari Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalau antum, kalau anda, ya, jamaah sekalian, berlaku jujur, ya, akan membawa anda kepada kebaikan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Dan kebaikan itu, dan kejujuran itu akan membawa anda yahdi ilal jannah. Pasti akan membawa anda kepada surga. Namun kebalikannya, jika anda, wa iyyakum wal kadzib, kalau kebalikannya anda suka berbohong, menjadi pendusta, fainal kadziba yahdi ilal fujur. Orang yang suka berbohong itu pasti sehari-hari, dalam aktivitas sehari pasti berbuat kerusakan. Dan wa inal fujur yahdi ilal nar. Kerusakan itu akan membawa kalian atau membawa anda kepada neraka. Untuk memperjelas kenapa khotib sampaikan pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, baik anda berprofesi sebagai dosen, anda berprofesi sebagai polisi, tentara, dan sebagainya, jujur adalah nomor satu. Integritas adalah yang utama.
Kalau hanya angin lalu, lebih baik tinggalkan jabatan Anda, kembali ke rumah masing-masing, dan tinggalkan profesi yang mungkin menyuruh Anda ini untuk berlaku jujur atau berintegritas. Saya ambil dari tafsir Imam At-Tabari di surat Taubah ayat 118 dan 119, disebutkan bahwasanya ada 3 orang sahabat. Yang pertama bernama Ka'ab ibnu Malik, yang kedua bernama Khilal bin Umayyah al-Waqif, dan yang ketiga adalah Murarah bin Rabi'ah. 3 sahabat Nabi ini disebutkan dalam tafsir Imam Tabari di surat Taubah ayat 118. Ketiganya ini tidak ikut perang Tabuk. Kita tahu ketika baginda Nabi SAW memerintahkan, sambutlah wahai para sahabat, perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, dan lain sebagainya. Khusus 3 orang ini, singkat kisah, ketiganya tidak ikut perang Tabuk dengan berbagai macam alasan. Dalam tafsir ini, tafsir Imam Tabari surat Taubah ayat 118-19, disebutkan bahwasanya perang Tabuk ini terjadi di masa kenabian di tahun 9 Hijriah, pada masa usroh, pada masa paceklik, di mana susah air, tanaman terancam mati, dan lain sebagainya. Perang usroh ini, perang yang di masa paceklik ini, oleh Ka'ab sebenarnya Ka'ab bin Malik ingin dimanfaatkan sebagai wujud cintanya kepada baginda Nabi SAW. Namun, karena dunia, karena kalau bahasa kita sekarang mungkin jabatan, karena uang, medan jihad yang harusnya disambut oleh Ka'ab bin Malik ini, kemudian dia berbelok karena disebutkan dalam banyak tafsir dari mufassir yang lain, dia ini justru fokus dengan kebun yang dia miliki. Padahal dia sudah, istilahnya mungkin sudah mempersiapkan kebutuhan perang Tabuk pada waktu itu. Sudah ke pasar, membeli perlengkapan perang, bahkan membeli 2 kuda tunggangan yang siap untuk dibawa ke medan perang. Dengan alasan itu kemudian meminta keringanan, rukhsah kepada baginda Nabi, bahwasanya, wahai Rasul, saya akan menyusulmu, tapi izinkan saya untuk ke pasar, beli ini, beli itu, dan sebagainya. Sampai dalam satu riwayat, ada yang mengatakan, penjualnya itu tidak muncul-muncul. Dalam riwayat lain disebutkan, justru Ka'ab bin Malik ini berbelok arah, lebih fokus kepada kebun yang dia miliki atau ladang yang dia urusi. Sampai-sampai kemudian terlewatlah perang Tabuk itu, baginda Rasul bertanya, Ainal Ka'ab? Di mana Ka'ab? Karena dia sudah berjanji bahwa dia akan ikut perang Tabuk. Namun realitanya hanya lip service, hanya di mulut saja. Sepulang dari perang Tabuk, singkat kisah, Ka'ab tahu bahwasanya dia sedang dicari Rasul, dia sudah berjanji untuk ikut dalam perang Tabuk, namun dia justru menyelisihinya, justru dia berdusta. Namun tentu kebohongan dia ini, dustanya ini ada alasannya. Dia berniat bertobat bahwasanya sekembalinya pasukan Muslim yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dia akan bertobat dan minta ampun dan minta maaf kepada baginda Nabi SAW. Karena ketika perang Tabuk, seluruh tentara Muslim yang laki-laki yang sudah dewasa, hampir semuanya bisa dikatakan pergi ke medan perang kecuali 3 orang ini plus ditambah 80 orang munafik. Ketika rombongan perang atau para mujahid ini kembali, 80 orang munafik ini kemudian meminta maaf, meminta rukhsah keringanan kepada baginda Nabi. Wahai Nabi, saya A, B, saya C, saya D, dengan alasan berbagai macam itu, dan baginda Nabi sudah tahu ini adalah para munafik, para pendusta, para pembohong. Namun baginda Nabi tidak marah, dia sudah paham dengan sifat 80 orang munafik yang tinggal di Madinah pada waktu itu. Dan datanglah kesempatan bagi Ka'ab bin Malik. Kalau saya bohong, pasti Rasul tahu. Maka Ka'ab kemudian berubah pikirannya, yang awalnya dia ingin berbohong, kemudian dia sampaikan dengan sejujur-jujurnya bahwasanya dia tidak bisa ikut perang Tabuk dengan alasan yang sudah khotib sebutkan di awal tadi. Kemudian baginda Nabi memerintahkan bahwasanya, wahai Ka'ab, tunggu putusan atau hukum dari Allah. Allah akan menetapkan hukum setelah ini. Kemudian wahyu turun dari surat Taubah 117 sampai 118. Para sahabat yang hidup pada waktu itu diperintahkan untuk mendiamkan 3 orang ini yang tidak ikut perang Tabuk dengan berbagai alasan, termasuk tentu saja kepada orang-orang munafik, agar tidak perlu diajak ngobrol, tidak perlu disapa, tidak perlu dibantu, dan sebagainya. Kisahnya dalam tafsir Imam Tabari disebutkan sampai 40 hari
mereka seolah-olah hidup sendiri padahal seperti hidup sosial saat ini, kanan kiri banyak orang, namun diperintahkan oleh Rasul agar tidak bicara, tidak membantu kepada Ka'ab dan kawan-kawan ini, termasuk kepada orang-orang munafik. Ka'ab kemudian menyesali kesalahannya yang telah membuat kecewa baginda Nabi. Kemudian beliau benar-benar terpukul karena tentu hidup sendiri, tidak ada yang bisa diajak ngobrol, diajak untuk bercengkrama. Kemudian di hari ke-40, Rasul kembali mendatangi Ka'ab ke rumahnya. Bahwasanya, wahai Ka'ab, engkau tidak diperkenankan untuk mendekati istrimu. Ka'ab kemudian menjawab, wahai Rasul, apakah aku harus menceraikan istriku? Dijawab oleh Rasul, tidak perlu. Engkau hanya tidak boleh mendekati istrimu. Perintah ini kemudian berjalan sampai 10 hari kemudian, termasuk dialami oleh Hilal bin Umayyah. Istrinya Hilal bin Umayyah ini sempat melobi, bahasa kita mungkin pakai orang dalam, kemudian minta tolong kepada Rasul, akan diberikan rusuk, akan diberikan keringanan. Hilal ini sudah sepuh, sudah tua, tidak ada yang bisa membantu kecuali saya, istrinya. Maka kemudian Rasul membolehkannya, namun tetap tidak boleh dekat-dekat dengan suaminya. Sampai singkat kisah, di hari ke-10 kemudian turun wahyu, yaitu surat Taubah ayat 119 yang berbunyi bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ada yang menyebutkan juga bersama orang-orang yang Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nal haqqa warzuqna tibaa wa nal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.